Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma ja'al istima'ana ijtima'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. اللهم سهل أمورنا كلها دنياها وأخراها. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا في شهر رمضان هذا من المقبولين ولا تجعلنا من المردودين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين الله يا رب العالمين. Alhamdulillah, jamaah i'tikaf, jamaah Masjid Nurul Masyriq yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memasuki di penghujung Ramadan di 10 hari terakhir. Dan alhamdulillah para bapak ibu sekalian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermujahadah, untuk berlelah-lelah, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan i'tikafnya, dengan qiyamul lail 3 juz, Masya Allah. Ini nikmat tersendiri untuk warga komplek apa namanya? Ujung Burung Indah ya. Warga Ujung Burung Indah di sekitar Masjidul Masyriq yang sudah bertahun-tahun menjadi satu ciri tersendiri dengan qiyamul lail 3 juz. Mudah-mudahan istiqomah sampai hari kiamat tetap menyelenggarakan hal ini insyaallah. Dan ini adalah nikmat tersendiri, termasuk jarang masjid yang menyelenggarakan khatam di 10 hari terakhir. Tema kali ini masih melanjutkan terkait dengan tema-tema sebelumnya. Bahasan Al-Baqarah 183, 184, 185, dan sekarang 186. Bahasan yang sangat nyambung. Dan Masya Allah, ketika kita memahaminya 183 sampai 186 ini, kalau ditambah dengan kesempurnaan lagi sampai 187, itu adalah satu rangkaian yang membuat insya Allah kita senantiasa berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Di 186 ujungnya adalah la'allahum yarsyudun. Semoga mereka menjadi orang yang mendapatkan petunjuk. Atau kalau dimanakan la'allahum litaraji adalah pasti mereka adalah orang yang akan mendapatkan petunjuk. Ini tidak lepas bahasannya dari bahasan sebelumnya. Sedikit mengulang supaya terrefresh. Seluruh aktivitas kita dasarnya adalah apa? Iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Karena dengan itulah nilai kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun amal kebaikan, ketika dasarnya bukan karena iman, nol. Wah, baik sekali ini. Dermawan sekali orang ini. Tetapi kalau melakukan kebaikannya bukan karena dasar iman, nol.
Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Nanti saat yaumul qiyamah, orang-orang datang dengan bangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bangga dengan apa? Dia sudah membawa amal yang banyak. Amal kebaikan yang banyak. Ada orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala bacaan Qur'annya. Dan dia yakin dia akan menjadi ahlul jannah. Ada lagi yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pahala jihadnya. Dia yakin dengan jihad adalah pahala yang menghantarkan kepada surga Allah. Ada lagi orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dermawannya, dengan sedekah-sedekahnya, dan yakin dengan sedekah itu menghantarkan kepada surga Allah. Dan memang 3 amalan ini sangat luar biasa di sisi Allah. Quran, dakwah atau jihad. Yang ketiga adalah bersedekah. Itu adalah amalan yang membuat aslinya menghantarkan seseorang kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Setelah menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hal yang dilakukannya, Allah menyampaikan padanya, kadzabta, engkau dusta. Engkau baca Quran ingin disebut sebagai qari dan engkau sudah mendapatkannya. Hilang, nol. Orang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah sampaikan padanya, kadzabta, engkau dusta. Engkau berjuang ingin disebut sebagai syuja, pemberani. Ingin disebut sebagai pahlawan. Dan engkau sudah mendapatkan gelar itu. Dan nol di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang satu lagi, terkait dengan sedekah yang diberikannya, Allah mengatakan padanya, kadzabta, engkau dusta. Engkau berbuat kebaikan itu ingin disebut seorang yang dermawan, seorang yang baik. Dan engkau sudah mendapatkannya. Maka jamaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah, mengingatkan kembali, semoga Allah terus menjaga diri kita, terus mengikhlaskan seluruh amal soleh kita. Dasarnya betul-betul iman pada Allah. Amal soleh yang didasari dengan keimanan kepada Allah, itulah yang menghantarkan kepada apa? La'allakum tattaqun. Yang menghantarkan kepada ketakwaan, yaitu yang membuat insya Allah kita terjaga dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa itu artinya apa? Barangkali masih ingat? Dari logatan secara intinya wiqayah, menjaga. Ketika Allah menyebutkan fattaqullah, hendaklah kalian menjaga diri. Segala kalian bertakwa pada Allah. Maksudnya adalah buatlah sesuatu yang membuat Anda terjaga dari murka Allah. Ittaqullah begitu maknanya. Buatlah sesuatu amal soleh yang dasarnya iman pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang membuat dengannya Anda terjaga dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita beramal soleh yang banyak ini betul-betul karena iman pada Allah. Dan insya Allah amal soleh yang dasarnya iman pada Allah itu akan menjadi ketakwaan yang menjaga dia dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini terjaga terus dan terus terjaga kita lakukan, maka insya Allah Allah menjadikan kita sebagai hamba yang bersyukur. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah agar kalian bersyukur. La'allakum tashkurun di ayat ke 185-nya. Artinya ketakwaan yang benar, yang tadi iman dan amal soleh yang dasarnya iman, dan seterusnya begitu, satu kesatuan yang tidak bisa terlepas, menghantarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketakwaan itulah yang membuat kita bisa bersyukur pada Allah. Dan yang bersyukur pada Allah itu sangat sedikit. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Dan ini memang target setan, target iblis. Bagaimana menjadikan manusia kebanyakannya tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis berjanji
berusaha sekuat mungkin untuk apa? Menghalang-halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Targetnya, tsumma tajidu aktsaruhum syakirin. Kemudian engkau, Tuhan, ya Allah, akan mendapatkan kebanyakan manusia tidak bersyukur padamu. Dan targetan setan ini berhasil. Targetan setan ini berhasil. Kenapa? Ya Allah menyatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur padaku. Semoga kita termasuk yang sedikit itu insya Allah. Kemudian di penggalan terakhir, sebenarnya masih pertengahan karena ada satu ayat lagi 187. Uhilla lakum lailatul shiyam. Hanya di pertengahan ini, setelah iman, amal soleh, takwa pada Allah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, mohon diperhatikan. Bisa jadi nikmat ini hilang. Bisa jadi nikmat ini hilang. Dulunya orang soleh, dulunya seorang ulama besar, dulunya orang yang faqih, tiba-tiba dia keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala seperti Abdullah Al-Qasimi. Ulama besar, tetapi ujungnya murtad. Kemudian ada seorang ulama masa ahli kitab dulu. Dia itu memang sangat luar biasa. Hubaib atau namanya, saya lupa namanya. Dan beliau terkenal, tetapi karena kecenderungan kepada keduniaan, akhirnya dia melepaskan seluruh ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Di sini perlu wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Aslinya kita beriman pada Allah, kita beramal saleh sampai pada derajat ketakwaan, dituntun menjadi orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar ini adalah anugerah dari Allah. Benar-benar ini adalah anugerah dari Allah, bukan kehebatan kita. Hayya 'alas shalah. Jawabannya apa? Nah, ini selalu diingatkan. Setiap hari 5 kali kita diingatkan dengan azan. Ketika dikumandangkan hayya 'alas shalah, hayu menuju melaksanakan ibadah salat. Jawaban kita la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hayya 'alal falah. Hayu menuju kepada kemenangan, menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Kita jawab tiada daya, tiada upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dijaga terus. Dijaga terus. Dengan apa? Salah satunya dengan senantiasa berdoa kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabb, jangan engkau palingkan kami setelah engkau memberikan hidayah pada kami. Sudah diberi hidayah. Sudah diberi hidayah. Bisa berpaling. Karena Allah lah yang memegang kalbu manusia itu. Yahudu bainal mar'i wa qalbi. Allah lah yang membulak-balikan hati, muqallibal qulub. Sehingga kita harus terus manteng kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rajaan wa khaufan, penuh rasa harap dan takut pada Allah agar ditetapkan qalbu ini tetap dalam iman, amal soleh, bertakwa, senantiasa bisa bersyukur pada Allah. Allahumma a'inna 'ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hambaku ini. Tolonglah hambamu ini ya Rabb.
Ala dzikrik, untuk senantiasa mengingatmu, untuk senantiasa menjadikan engkau adalah sesuatu yang sering disebut dengan lidah ini. Lidah ini basah dengan menyebut namamu, memujimu. Sebagaimana pujian itu adalah sanaan wa itirafan. Memuji, menyanjung-nyanjung Allah, menyebutkan nikmatnya. Segala puji hanya milikmu ya Allah yang telah menghidupkan kami setelah mati sebelumnya. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona. Segala puji hanya milikmu ya Rabb yang telah memberikan makan dan minum kepadaku. Sanaan wa i'tirafan. Jamaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di penggalan ini Allah menyampaikan kepada kita terus memohon pada Allah. Wa idza salaka ibadi, dan apabila hambaku bertanya, ibadi bertanya anni, tentangku. Sangat jelas, ibadi, hambaku. Siapa hambaku ini? Orang yang beriman, orang beramal soleh, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang senantiasa bersyukur pada Allah, itu ibadi. Rangkaian begitu. Selain itu bukan ibadi. Ibadi sampai Allah Subhanahu wa taala mengidopatkan, mengkaitkan, menyandarkan kalimat ibad dengan ia mutakalim, aku Allah. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah, berarti yang disandarkan itu dimuliakan oleh Allah. Kebaliknya, sesuatu yang disandarkan kepada selain Allah, kepada tagut, maka sesungguhnya dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap, inilah yang disebut Allah ibadi, hamba-hambaku menurut Allah. Dengan rangkaian ibadah Ramadan, saumnya, qiyamnya, tilawah Qur'annya, sedekahnya, kegiatan ke masjidnya, mudah-mudahan kita benar-benar menjadi ibadi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apabila hambaku bertanya kepadaku tentangku, fa inni qarib, sesungguhnya aku adalah qarib, sangat dekat. Sangat dekat. Sedikit terkait dengan ayat ini, asbabun nuzulnya, dan ada beberapa ya, yang disampaikan dalam tafsir terkait asbabun nuzul ini. Salah satunya adalah ketika ada seseorang yang datang kepada Rasulullah bertanya, wahai Rasulullah, apakah Tuhan itu dekat, fanunaji, sehingga aku cukup memanggilnya, munajat padanya dengan nunaji, munajat saja. Munajat itu memanggil dengan pelan-pelan, munajat, memanggil dengan pelan-pelan. Ya Allah, ya Rabbana, itu munaji, itu nunaji. Atau Tuhanku itu jauh sehingga aku harus nunadi, harus berteriak, ya Allah, harus begitu. Maka turunlah ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Maka sesungguhnya aku adalah sangat-sangat dekat. Dekat apanya? Ilmunya meliputi kita. Dekat apanya? Rahmatnya senantiasa meliputi kita. Jamaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh kami sudah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya. Dan kami aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat pada orang tersebut daripada urat lehernya. Allah sangat dekat. Tentunya ini bukan dekat secara zat, tetapi tadi ilmunya, qudrahnya, kemudian rahmahnya senantiasa dekat kepada kita. Jemaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi isyarat. Yang kita seru itu adalah zat yang sangat dekat dengan kita. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya ini
akan mengijabah doa-doa yang betul-betul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari ibadi, dari hamba-hambanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengijabah doa-doa dari yang berdoa kepadaku. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kedekatan Allah Subhanahu wa taala ini betul-betul sesuatu anugerah dari Allah kepada orang-orang yang ibadi. Kembali, syaratnya ibadi. Allah, kita ketika menyebut mendekat satu jengkal, maka Allah mendekat satu hasta. Ketika kita mendekat kepada Allah satu hasta, Allah mendekat kepada satu depak. Ketika kita datang kepada Allah dengan berjalan, Allah datang kepada kita dengan berlari. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, terlebih khusus di 10 hari terakhir ini, yang paling banyak kita lakukan adalah selain zikir-zikir, baca Quran dan qiyamnya, ada hal yang harus kita lakukan. Selalu memohon kepada Allah. Selalu mohon kepada Allah. Dan aslinya setiap saat, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, seharusnya kita sebagai seorang hamba senantiasa berdoa kepada Allah. Doa itu adalah bagian daripada curhat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aslinya kita ini adalah manusia-manusia yang bermasalah, banyak masalah. Manusia yang banyak masalah, banyak sekali. Masalah terkait dunia, masalah terkait dengan akhirat. Masalah dunia banyak, ada masalah di keluarganya, bahkan masalah pribadinya sendiri. Ada masalah di masyarakat, ada masalah di pekerjaannya, masalah berbagai macam masalah. Ya apalagi saat ini. Dengan pandemi, dengan ekonomi, dengan Masya Allah, semakin banyak masalah. Dan ada lagi masalah yang lebih besar lagi. Ahwalul hal, masalah yang sangat dahsyat sekali, masalah akhirat. Masalah akhir hayat kita yang terdekat. Ada yang tahu kapan kita meninggal? Tidak tahu semuanya. Rahasia dari Allah. Ada yang tahu seperti apa keadaan kita saat meninggal? Rahasia. Dan itu masalah besar. Ketika na'udzubillah tsumma na'udzubillah, kita kembali na'udzubillah. Seseorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan su'ul khatimah, maksiat pada Allah, apalagi kufur pada Allah, maka dia mendapatkan masalah yang besar. Maka oleh karena itu kita sangat perlu pertolongan Allah. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena aslinya tadi kita orang yang sangat butuh pertolongan Allah. Orang-orang fakir aslinya kita ini. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian itu orang-orang fakir. Kalian itu orang-orang fakir. Walaupun kalian memiliki banyak harta, walaupun kalian memiliki banyak ilmu, memiliki banyak dunia, aslinya tetap kalian itu, kata Allah, fuqara'u ilallah, orang fakir pada Allah. Karena kita orang fakir, maka kita butuh pertolongan, butuh bantuan. Maka falyastajibuli, segera istijabah. Merespon seruan Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan mengijabah. Untuk ijabah doa, ijabah terhadap seluruh hajat-hajat kita. Kita orang fakir akan kita diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala, kecukupan dunia dan akhirat, harus istijabah. Falyastajibuli. Ini sigat mubalaghah kalau santri menyebutnya. Apa sigat mubalaghah itu? Kalimat yang superlatif. Kenapa ada tambahan sin? Karena ada bertambah dengan ta. Jadi mengijabah seruan Allah itu harus serius. Harus serius.
Falyastajibu itu harus serius mengijabah seruan Allah Subhanahu wa taala, mengijabah terhadap perintahnya segera direspon, larangannya segera dijauhi. Apa-apa yang dianjurkan berupa melaksanakannya, terus mengijabah, merespon seruan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian kembali lagi wal yu'minu bi, dan hendaklah kalian beriman pada aku. Semua kembali dasarnya dari ya ayyuhalladzina amanu. Jamaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang sudah memaksimalkan dari amal-amal solehnya, memaksimalkan berusaha untuk menguatkan terus keimanannya, satu lagi jaga dengan doa-doa. Dan doa-doa itu bentuk pengikat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi sampaikan, di setiap kondisi kita curhat pada Allah. Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mengadukan seluruh permasalahan kita pada Allah. Dan itu dicontohkan oleh para nabi, oleh para nabi sebelumnya, dan oleh Rasulullah juga, dengan demikian juga oleh para salafus salih terdahulu, senantiasa berdoa pada Allah untuk masalah apapun. Ya, contohnya misalnya ketika diberikan ujian oleh Allah dengan sakit yang berkepanjangan. Apa yang diucapkannya? Nabi siapa? Nabi Ayyub. Rabbi. Ini doa. Ya Tuhan. Rabbi anni masaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Aku ditimpa dengan dur, dengan penyakit seperti ini, dengan ujian seperti ini. Sakit yang cukup parah sampai ditinggal, para putranya pun meninggal, kemudian istrinya pun meninggalkannya, hartanya habis. Rabbi anni masaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Ketika ditimpa dengan musibah-musibah, curhat pada Allah. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Rabb, ya Rabbana, ya Ilahi. Itu adalah permohonan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberikan anugerah oleh Allah keleluasan rizki, curhat juga pada Allah. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkur am akfur, sebagaimana Nabi Sulaiman menyampaikan. Ya Tuhan, sama. Ini adalah karunia darimu. Hadza min fadli Rabbi. Ya Tuhan, ini ujian untukku. Jadi saat diberikan kelebihan harta oleh Allah, keleluasan rizki oleh Allah, kemudahan kehidupan Allah, Nabi Sulaiman menyikapinya ini adalah ujian. Ashkur am akfur. Apakah dengan ujian keleluasan rizki ini, kemudahan kehidupan ini saya semakin dekat dengan Allah, atau malah sebaliknya, syagolatna amwaluna wa ahluna, saya sibuk sekali ngurus bisnis saya sehingga tidak sempat lagi ke masjid. Saya sibuk ngurus bisnis saya sehingga tidak sempat baca Quran. Berarti sudah semakin jauh tidak lulus ujiannya. Nabi Sulaiman diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Curhat pada Allah. Ketika Nabi Ibrahim belum diberikan karunia, curhat pada Allah. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya diijabah oleh Allah. Setelah diijabah, berdoa lagi kepada Allah. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibar Ismail wa Ishaq. Segala puji hanya milik-Mu ya Rabb yang telah menganugerahkan kepadaku Ismail dan Ishak. Berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala, curhat kepada Allah. Sampai pada kondisi ketika seseorang jatuh pada kezaliman, pada maksiat, pada dosa, maka seorang muttaqin curhat juga pada Allah. Rabbana zalamna anfusana. Nabi Adam alaihissalam setelah melakukan kesalahan, mendekati pohon khuld, beliau berdoa terus menerus. Rabbana zalamna anfusana, ya Rabb kami zalim. Ini doa sa'al ibadi anni, kami zalim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Apabila engkau tidak mengampuniku, tidak merahmatiku, tentu aku termasuk yang binasa, disiksa dalam neraka. Dibaca oleh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam saat melakukan kesalahan, la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain engkau ya Allah, maha suci engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Ini sebagai contoh bagaimana seorang ibadi, seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dia berupaya meningkatkan keimanannya, berupaya untuk beramal soleh yang banyak sampai pada kondisi sebenarnya, pada kondisi muttaqin, dan dia bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, tetap terus curhat pada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi, berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang insya Allah akan membuat kita terjaga la'allahum yarsyudun, agar mereka ibadi hamba-hambaku tadi yarsyudun, berada dalam rusyd, berada dalam petunjuk. Ada rusyd, ada hidayah atau huda. Kalau disebutkan rusdu adalah maknanya ada huda di dalamnya. Kalau disebutkan huda ada rusdu di sana di dalamnya. Apa bedanya? Kalau disebutkan dua-duanya, huda dan rusdun, kalau rusdun itu adalah istiqomah fil amal. Istiqomah dalam beramal. Terus dibimbing istiqomah dalam beramal. Kalau huda, istiqomah dalam ilm, dalam hidayah, dalam ilmu. Nah, tapi kalau disebutkan satu-satu, misalnya ayat ini, la'allahum yarsyudun, artinya apa? Terus istiqomah dalam bimbingan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, dan berada istiqomah dalam beramal soleh. Itu rusydun. Jemaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah, agar kita la'allahum yarsyudun, agar kita menjadi orang terus dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kuncinya di 185 ini. Maaf 186 ini. Yaitu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Agar kalian terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat setelah beramal dan senantiasa kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, terus dapat bimbingannya. Tadi sampaikan hidayah ini bisa hilang. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Makanya kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Saat ini kita bisa baca Quran sampai bisa mendengarkan 3 juz dan yang lainnya. Wala in syi'na lanadhhabanna billadzi auhayna ilaik tsumma la tajid laka bi alaina wakila. Sekiranya aku menghendaki, aku akan hilangkan apapun yang telah aku wahyukan padamu. Ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kami menghendaki, kata Allah, aku akan cabut Quran itu pada dirimu. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Harus hati-hati, waspada terus. Makanya mohon terus, Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Terus puji-puji Allah agar kita tetap dalam hidayahnya. Bentuk curhatan, doa ini adalah gambaran seseorang yang dekat dengan Allah dan insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sekarang alhamdulillah kita masih baca Quran, kita mau qiyamul lail, kita bisa melaksanakan saum, kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang ila rahmatan min rabbik. Betul-betul ini rahmat dari Rabbmu. Rahmah. Apa itu rahmah? Khair wan ni'mah. Kebaikan dan kenikmatan dari Rabbmu. Kebaikan dan kenikmatan yang spesial. Masya Allah, yang spesial. Selamat berbahagia saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang mau berlelah-lelah qiyamul lail. Itu rahmat spesial.
Tidak semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat yang mau iktikaf bahkan sampai 24 jam, 10 hari, atau di malam-malam harinya saja, atau di ganjil-ganjilnya saja. Tapi berusaha untuk iktikaf, berusaha untuk dekat dengan masjid, dekat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh itulah rahmat min rabbik, kebaikan dan kenikmatan dari Rabbmu. Dan rahmahnya ini rahmah khasah, rahmah spesial. Rahmah spesial. Masya Allah, para bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ketika kita diberikan harta yang banyak oleh Allah. Bahkan, lau anad dunya bihadzafiriha biyadi rajulin. Sekiranya seluruh dunia ini dalam genggamannya. Kemudian dia diberikan nikmat oleh Allah, baca Quran. Maka sungguh baca Qur'annya itu adalah khairum mimma yajma'un, lebih baik dari apapun yang mereka kumpulkan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah Al-Qur'an, dengan rahmatnya yaitu Al-Qur'an dan berbagai macam ketaatan, fabidzalika falyafrahu, maka dengan demikian hendaklah kalian berbahagia. Kenapa? Karena bersama Quran, bersama amal soleh, bersama keimanan sampai menghantarkan kepada derajat ketakwaan, itu khairum mimma yajma'un, lebih baik dari apapun yang mereka kumpulkan. Itu rahmah khasah, rahmah spesial. Jadi ada rahmah yang sifatnya amah, umum. Apa rahmah umum? Dari malam di sini hujan, Pak? Hujan. Diturunkan hujan bagi orang mukmin saja enggak? Orang kafir dapat? Ahli maksiat diberi hujan, ahli taat diberi hujan. Yang apa? Orang mukmin diberi hujan, orang kafir diberi hujan. Itu rahmah hujan itu. Allah menyebut hujan itu rahmah. Fanzur ila athari rahmati rabbi. Fanzur ila athari rahmatillah. Perhatikanlah dari bekas-bekas rahmat Allah. Maksudnya hujan. Maksudnya hujan. Hujan diberikan pada siapapun. Kesehatan itu rahmah. Rahmah itu apa artinya tadi Pak Bu? Khair wan ni'mah. Kebaikan dan kenikmatan itu rahmah. Khair wan ni'mah. Kebaikan dan kenikmatan. Ada khair wan ni'mah umum diberikan pada siapapun. Tetapi ada rahmah khasah. Yang khosoh ini juga diberikan pada orang-orang yang spesial lagi sama ibadi. Masya Allah. Sudah dengan iman saja luar biasa. Sudah dengan amal soleh itu luar biasa. Sampai derajat yashkurun, luar biasa. Sampai derajat la'allahum yarsyudun. Masya Allah. Puncak yang luar biasa, kenikmatan yang insya Allah, kenikmatan ini, kenikmatan yang menghantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Allah mengkhususkan rahmatnya kepada siapapun yang dia kehendaki. Allah mengkhususkan rahmatnya pada siapapun yang dia kehendaki. La haula wala quwata illa billah. Aslinya ini pertolongan Allah, illa rahmatan min rabbiki. Aslinya ini rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai Allah cabut rahmat ini. Sekali lagi, mudah bagi Allah membulak-balikan hati. Mudah bagi Allah. Maka kita mohon pada Allah, ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Tuhan yang membulak-balikan hati, tetapkan hati ini untuk senantiasa berada dalam agamamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang membulak-balikan hati, tetapkan, palingkan hati ini untuk senantiasa taat padamu, cenderung pada taat pada Allah. Terus berdoa Pak, terus berdoa. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itu dekat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Insya Allah sukses. Allah menyebut ulul albab, orang yang cerdas itu alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak wa qina adzabannar.
Sehingga orang yang la'allahum yarsyudun, senantiasa dia mendapatkan bimbingan dengan ilmu Allah, dengan hidayah dari Allah, dia pun mendapatkan bimbingan untuk senantiasa beramal taat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah nikmat senantiasa bersama Allah. Orang yang la'allahum yarsyudun, dia musyahadah, dia muqarabah. Dia orang yang senantiasa menyaksikan Allah. Ini sudah dibahas sebelumnya. Orang yang bersyukur itu adalah dalam qalbunya syuhudan wa mahabbatan. Terlebih yarsyudun, sudah terus bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia musyahadah, menyaksikan di kulli syai'in ayah tadul annahul ayah. Di setiap segala sesuatu itu ada ayat yang menunjukkan annahul haq, bahwa dia Allah adalah benar. Dan ini akan terus mendapatkan perasaan, mendapatkan kondisi senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bimbingan Allah ketika kita sudah diposisikan oleh Allah sebagai yarsyudun. Dan untuk mendapatkan ini sekali lagi berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa pada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menetapkan iman kita. Maka mohon pada Allah, terlebih di bulan Ramadan di akhir iktikaf ini, sebulan terakhir, mohon afun pada Allah. Mohon maaf. Afun artinya apa? Dihapus sama sekali. Kesalahan-kesalahan yang lalu, afun, dihapus oleh Allah. Al-afwa. Afwa itu hapus semuanya, ya Rabb. Jangan tersisa, bersih lagi itu afun. Ada lagi ghafurun. Kalau ghafurun itu apa? Ditutup oleh Allah. Diampuni, tetapi ada dosanya, masih ada dosanya, tetapi sudah diampuni, ya nggak apa-apa. Kalau afun itu bersih lagi. Maka kita dianjurkan berdoa di 10 hari terakhir ini, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna fa'fu anni. Agar apa? Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah diampuni dosa-dosanya, sudah dimaafkan, dihapus oleh Allah seluruh dosa-dosanya, ditutup seluruh aib-aibnya, maka sungguh itu rahmat yang besar. Mudah-mudahan saat ini serius, falyastajibu li, serius melaksanakan ketaatan kepada Allah, bersungguh-sungguh tentunya dengan fattakullah mastata'tum, berusaha takwa pada Allah dengan segenap kemampuan kita. Mudah-mudahan saatnya nanti wa yudkhiluhumullahu fi rahmatih, Allah memasukkan mereka ke dalam rahmatnya. Apa rahmatnya? Surganya. Jadi rahmat itu ada sifatnya dunia, dan ini diberikan pada siapapun. Ada rahmat itu sifatnya khasah, rahim Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau mau dibahas tersendiri ini cukup lumayan panjang. Intinya Bismillahirrahmanirrahim. Artinya Bismillahirrahmanirrahim. Aku memohon pertolongan padamu. Asta'inu billah, aku mohon pertolongan padamu dengan namamu yang Rahman, yang katsirur rahmah, betapa banyak rahmahnya, diberikan pada siapapun, sampai orang kafir diberikan oleh yang ahli maksiat, diberi rahmah Allah, termasuk binatang, semua yang makhluk diberikan rahmah Allah, ya Allah. Dan Rahim, diberikan nikmat khusus pada orang-orang mukmin. Wa kana bil mu'minina rahima, dan terhadap orang mukmin itu rahim. Terhadap orang mukmin itu rahim. Artinya terus-menerus memberikan nikmat sampai hari kiamat. Sementara orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli maksiat, bahkan kufur pada Allah, terputus nikmatnya saat ruh di tenggorokan. Kesini sudah tidak ada nikmat lagi. Setelahnya adalah kelelahan. Setelahnya adalah murka Allah, azab Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang mukmin saat keluar ruhnya dalam keadaan sebaik-baiknya keadaan husnul
khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Saat ruh keluar dalam keadaan zikir la ilaha illallah, itu rahmat yang khasah. Diberikan pada siapa? Yang tadi disebutkan. Salah satu ciri yang terakhir, falyastajibu, berusaha merespon seruan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendapatkan rahmah di kuburnya, mendapatkan rahmah kuburnya jadi radhatun min riyadil jannah, taman-taman surga. Kemudian di mahsyarnya mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika dibangkitkan menjadi manusia yang dimuliakan bersama orang-orang muttaqin. Pada akhirnya wa yudkhilhumul jannah wa yudkhilhumul fi rahmati, dimasukkan ke dalam surganya, dimasukkan ke dalam rahmahnya. Ini rumah khasah para bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah. Semoga Allah memberikan rahmah ini. Tentunya untuk meraih rahmah ini dengan serius sekali lagi. Tolong nanti perhatikan, baca lagi di rumah. Falyastajibu li wal yu'minu bi, terus begitu. Sampai kita menjadi la'allahum yarsyudun, dimudahkan oleh Allah di dalam terus beramal. Demikian rangkaian 183 sampai 186. Dan ini puncaknya la'allahum yarsyudun itu. Puncak menunjukkan betapa kita ini aslinya tidak ada apa-apa. Maka karena kita tidak ada apa-apa, mohonkan kepada Zat yang Ghani, yang Maha Kaya. Mohonkan kepada Zat yang Rahim, yang memberikan rahmah yang terus menerus. Yang Rahman yang sangat luas rahmahnya. Terus mohonkan kepada Allah yang Afun. Kita tahu kita ingin beramal soleh, kita tahu kita ingin meningkatkan kebaikan kita, tetapi aslinya banyak kekurangan. Rabbana innana amanna, ya Rabb kami beriman, faghfir lana, ampuni dosa-dosa kami. InsyaAllah dengan seperti ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita, terus kita menjadikan orang muttaqin, dan mudah-mudahan insyaallah kita di bulan Ramadan ini menjadi orang yang Idul Fitri, kembali pada fitrah, diampuni, dihapus dosa-dosanya, dan kita menjadi orang yang bahagia mudah-mudahan. Nanti pas Allahu Akbar 1 Syawal di malam maghribnya, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bahagia. Bahagia apa? Lis-shaim farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Saat 1 Syawal, orang yang shaum dengan benar, iman, takwa, bersyukur pada Allah, tetap dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, berusaha falyastajib, mendekatkan diri pada Allah, baginya jaminan farhatan, ada kebahagiaan saat berbuka, ya berbuka setiap kali berbuka di maghrib dan berbuka saat Idul Fitri. Apa bahagianya? Alhamdulillah ya Allah, saya di bulan Ramadan ini Engkau beri kemudahan untuk khatam 30 juz. Bahagia. Alhamdulillah ya Allah, di bulan Ramadan ini saya bisa qiyamul lail berjamaah sampai khatam di 10 hari terakhir. Bahagia. Alhamdulillah ya Allah, di bulan Ramadan ini saya dimudahkan bisa bersedekah. Alhamdulillah ya Allah, segala puji hanya milik-Mu. Di bulan Ramadan ini saya bisa melakukan siam dan seterusnya. Sebutkan bahagia dengan amal soleh, bukan bahagia dengan baju baru, bukan bahagia dengan kuah yang ada. Silakan bahagia, tetapi yang harus lebih bahagia yaitu khairum mimma yajma'un, lebih baik dari itu dengan ketaatan-ketaatan. Kalau 1 Syawal kita bahagia, betul-betul bahagia dengan ketaatan yang sudah dilakukan selama Ramadan ini, jaminan dari Rasulullah, farhatun inda liqa'i rabbih, akan bahagia saat bertemu dengan Rabb. Ini ternyata pahala sholat berjamaah. Ternyata langkah-langkah ini membuat kita diampuni dosanya, mengangkat derajatnya. Ternyata setiap satu huruf diangkat derajatnya. Kita farhatun inda liqa'i rabbih. Jangan sampai na'udzubillah menjadi orang yang dikatakan oleh Allah, kadzabta, engkau bohong. Engkau bohong. Engkau bohong. Semoga insya Allah. Demikian barangkali, mudah-mudahan apa yang disampaikan dari awal sampai akhir membuat kita sekali lagi pada puncaknya la'allahum yarsyudun, agar kalian mendapatkan senantiasa hidayah dalam beramal dan ilmu, dan insya Allah mudah-mudahan kita dikumpulkan dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.